Selamat pagi, perkenalkan nama saya Prasojo Adi Wibowo. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SD Katolik Wijana Jombang. Saat ini saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi, Semarang, dengan nomor induk mahasiswa 253091411. Pada kesempatan hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan menjalani ujian kinerja secara luring di SD Katolik Wijana Jombang dengan materi Allah memenuhi janjinya pada jenjang kelas 4 dengan model pembelajaran deep learning. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Senyum-senyum semua ya, cantik-cantik semua ya. Baik, apa kabar hari ini? Oke, anak SDK Wijana hebat, sehat ya, kuat ya. Tapi jangan lupa rendah hati. Baik, pada pagi hari ini Pak Pras akan berikan materi ya, sudah Pak Pras siapkan. Di situ ada bab 3, silakan dikeluarkan bukunya. Bab 3, silakan dikeluarkan bukunya. Oh, nggak bawa. Mungkin ada salah satu teman yang mau meminjamkan bukunya kepada Brandon. Oh, cuma bawa satu. Iya. Kalau gitu, misalkan kamu, oh ini, oh ya, bagus. Mana? Dipinjamkan temannya ya, karena temannya tadi lupa membawa. Nggak apa-apa. Ini dipinjami temanmu. Mengucapkan apa kalau dipinjami temannya? Yang keras. Nah, terima kasih ya. Oke. Nah, di bab 3 ini ya, sebelum kita mulai, sudah doa atau belum? Belum ya? Oke. Oh, sudah. Baik. Kalau begitu, kita langsung mulai pada materinya ya. Tapi sebelumnya saya minta kalian untuk berdiri terlebih dulu. Baik. Kita ice breaking dulu ya. Apakah ada yang tahu lagunya? Kalau kau suka nanti tepuk tangan. Ada yang tahu lagunya itu? Tahu ya? Nah, kalau tahu berarti harus menyanyi yang keras. Oke? Gitu ya? Hah? Oh, nggak tahu. Oh, nanti tahu kok pasti. Ya, oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka tepuk tangan. Kalau kau suka tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, sorak hore. Kalau kau suka hati, sorak hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, sorak hore. Oke, kalau gitu silakan duduk. Sudah cair ya, sudah panas. Baik, sekarang materi yang kita bahas adalah
materi bab 3, judulnya Yesus pemenuhan janji Allah. Sebelum kita masuk ke dalam materi bab 3 ini, ya, saya mau tanya, di pembelajaran yang lalu, apakah ada yang masih ingat kita mempelajari tokoh kitab suci juga? Ya, raja-raja itu masih ingat raja-rajanya siapa? Saul, Daud, ya. Masih ingat dengan kisahnya Samuel, Saul, dan Daud, ya. Baik. Ada yang masih ingat siapa raja bangsa Israel yang pertama? Saul. Betul. Lalu yang kedua? Daud. Ya, yang melantik Saul dan Daud menjadi raja itu siapa? Samuel. Betul ya. Nah, di pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari Samuel, Saul, Daud. Itu tokoh-tokoh kitab suci dalam Perjanjian Lama. Ya. Tokoh-tokoh itu dipilih oleh Tuhan untuk membawa umat Israel menuju kepada kebaikan atau kejahatan? Kebaikan. Nah, sekarang setelah kita mempelajari Samuel, Daud, dan Saul pada pelajaran yang lalu, sekarang kita akan masuk ke dalam tokoh Perjanjian Baru atau tokoh kitab suci dalam Perjanjian Baru yang utama, yaitu siapa? Yesus, ya. Yesus. Jadi temanya ini nanti Yesus Kristus pemenuhan janji dari Allah. Maka dari itu tema yang pertama itu adalah Allah memenuhi janjinya. Kemudian capaian pembelajaran dari pelajaran 3 ini adalah peserta didik itu mampu memahami kisah-kisah kitab suci Perjanjian Lama, lalu mampu memahami kisah-kisah dalam Perjanjian Baru, kisah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan dan mujizatnya. Sebelum kita masuk ke perumpamaan dan mujizat Yesus, maka kita harus tahu dulu bagaimana Yesus itu hadir di dunia, ya. Kemudian yang selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran peserta didik mampu memahami bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Allah yang makin nyata dalam karyanya mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan dan mujizatnya, sehingga mampu bersyukur sebagai murid Yesus serta mewujudkan semua rasa syukur itu melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi supaya kalian itu bisa bersyukur bahwa kalian ternyata adalah anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus. Kalau bersyukur, maka diwujudkan dalam sikap hidup sehari-hari. Itu. Kemudian yang selanjutnya ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Di sini ada 2, ya. Nanti yang pertama, kalian akan menyatakan iman akan Yesus melalui tindakan berdoa malaikat Allah dengan benar. Maka nanti akan ada LKPD, di mana di dalam LKPD itu nanti kalian akan saya bimbing untuk melengkapi atau kalian mencari dulu melengkapi doa malaikat Tuhan. Ya. Apakah di sini ada yang sudah hafal doa malaikat Tuhan? Oke, bagus. Nah, ini nanti berarti kesempatan untuk teman-teman kelompok, ya. Satu kelompok nanti bisa berdiskusi dengan kelompok yang lain, tapi tetap dalam tugas, ya. Bukan diskusi tentang artis Korea. Kemudian yang kedua, peserta didik itu dapat menjelaskan tindakan Allah yang menunjukkan pemenuhan janji Allah kepada bangsa Israel melalui diskusi kelompok dengan kritis. Nanti akan ada LKPD yang saya berikan, kemudian kalian akan saya bagi dalam kelompok, tapi itu nanti dulu, ya. Nah, setelah itu marilah kita masuk ke dalam materi, ya. Silakan buka bukunya, paket. Di situ ada
halaman 100 ya. Halaman 100 di halaman 100 itu di halaman 100 itu nanti kita akan belajar bersama bagaimana sebuah kisah kelahiran seorang Santa. Santa itu sebutan orang kudus bagi laki-laki atau bagi perempuan? Perempuan. Ketua hukum. Tolong dipinjami ya, biar bisa ngikutin. Oke. Bisa Santa Teresia. Namanya Teresia. Itu nanti kalian membaca kisah Santa Teresia yang mulai lahir, terus remaja, hingga akhirnya dewasa, hingga akhirnya jadi seorang santa. Ya, kalian nanti akan baca. Nah, dari situ kita akan membaca tentang kisahnya Santa Teresia dulu. Tapi sebelumnya, saya ingin membagi kalian dalam kelompok-kelompok kecil dulu. Ya, satu kelompok isinya 3 orang. Ya, saya harap kalian bisa bekerja sama dengan baik. Oke? Siap? Yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 1. Tiga, thank you. 5. Oke, sekarang silakan nomor 1 berkumpul di sini dulu. Nah, nomor 1 kumpulnya di sini. Bawa bukunya, nak. Bawa bukunya. Ya, nomor 1. Nomor 1. Yang nomor 1 aja. Kamu nomor berapa? Ya. Ayo dengarkan ya. Nomor 1, yang kelompok nomor 1 tadi siapa aja? Nah, silakan. Gabung di sini. Bawa kursinya. Terus kamu di situ. Nah, kamu ketua kelompoknya. Lalu yang kelompok 2, silakan bergabung dengan Amel. Gabung dengan Amel, kamu geser dulu. Yang kelompok 3, ini aja. Kelompok 3. Terus kelompok 4 bergabung dengan Milka. Kelompok 4 siapa? Oke, sini ya. Nah, bergabung dengan Milka. Kelompok 5 silakan mundur di belakang tempatnya siapa tadi? Nah, kelompok 5. Kelompok 5 dengan Selin. Kelompok 5 di belakang sini. Silakan bergabung. Nah, kelompok 4 sama. Kamu kelompok berapa? Kamu kelompok 7. Duduk dulu. Ya. Silakan duduk berbarengan. Lalu kelompok 6 silakan berkumpul sama Celin. Sini. Saya sih. Ya. Ini. Kelompok 7 silakan pindah ke belakang. Christian pindah ke belakang. Kelompok 7 sama Christian di sini ya. Kelompok 7 sama Christian. Nomor 7. Yang nomor 7 tadi sama Christian di sini. Boleh silakan mengambil bangku masing-masing ya. Tambah bangku masing-masing nggak apa-apa. Kelompok 7. Lalu kelompok 8. Nah, 8 di belakang. Kelompok 8 dan kelompok 9. Kelompok 9 hanya ada 2 orang ya. Oke, silakan berkumpul. Atau kelompok 8 dan 9 jadi 1 ya. Di belakang ya. Oke, kelompok 8 dan 9 di belakang.
aktif membaca ya. Baru nanti sambil kalian membaca, saya akan memberikan materi LKPD yang akan kalian kerjakan. Oke, semuanya baca dulu. Sambil membaca ya. Ada lagi yang belum dapat lembaran LKPD? Oh ya. Satu kelompok satu. Ya. Oke. Materi yang selanjutnya ini kita akan disuguhkan oleh materi bacaan kitab suci yang menceritakan tentang Bunda Maria yang menerima kabar dari malaikat Gabriel ya. Kita akan simak videonya bersama-sama dan semoga kalian menikmati ya.
highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive and bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. How shall this be, seeing that I am not a man? The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that holy child which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her, who is called barren. For with God nothing is impossible. Behold, the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Saya akan memberikan petunjuknya sedikit, nanti kalian bisa menyalin. Bagi kelompok yang tadi sudah presentasi, tidak usah presentasi, berikan kesempatan presentasi kepada kelompok yang belum presentasi, ya. Bisa bersama-sama, oke. Ini proyek ya, proyek besar-besaran, miliaran. Nah, di pertanyaan yang pertama, nah itu ya, pertanyaan yang pertama itu apa janjinya Allah kepada bangsa Israel? Apa janjinya Allah kepada bangsa Israel? Nah, ini ya, apa janji Allah kepada bangsa Israel yang bisa kita temukan dari kisah Yesaya menubuatkan kedatangan penyelamat. Apa janji Allah? Nah, kamu bisa mencari di situ, ya. Di halaman 104 itu, kamu bisa mencari jawabannya di situ. 105. Nah, 105. Di halaman 105 itu garis kalimat yang paling atas sendiri itu adalah jawaban dari nomor 1. 105. Nah, yang paling atas itu jawaban dari pertanyaan ini, ya. Bisa kamu jawab jawabannya semua. Ya. Betul. Nah, nanti ada yang dulu siapa? Tadi kan sudah gue. Nah, sekarang Jesli. Wah, oke, Pak Jesli. Jadi yang Jesli biar kelihatan lebih. Ya. Oke, apa? 105. Nah, 105. Jangan panjang, kamu ringkas saja, ya. Karena kan rambutku sudah panjang. Ini di 105 itu kan ada.
mendapati. Ya, yang keras, yang keras. Nah. Soalnya ada ya. Apa dan kepada bangsa Israel yang bisa kita temukan dari saya membuatkan dan kedatangan Salah satu tujuannya saya adalah kedatangan Sang Mesias, Yesus Kristus anak Allah yang akan menyelamatkan dunia. Oke, nomor dua. Karena malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia kepada Allah. Oke. Karena Yesus sangat baik kepada anak dan Yesus. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, ada lagi kelompok yang ingin presentasi APBD 2 ini? Ada? Oke ya, masih ini ya, masih belum selesai ya. Oke. Berkah dari Katolik. Contohnya ada di depan ya, nggak apa-apa. Kelihatan toh? Hah? Oke, bisa maju kalau nggak kelihatan. Wah, udah selesai. Ya? Oh, baliknya nggak apa-apa. Baliknya.
waktu pelajaran kita sudah mencapai limit, ya, sudah kosong ya, atau mencapai limit, maka dengan ini materi bab 3 sudah selesai. Silakan anak-anak untuk kembali ke dalam posisi bangku seperti semula. Jangan lupa buku dan peralatan tulis atau pekerjaannya bisa dilanjutkan dulu ya. Oh, yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Ya, dilanjutkan di rumah enggak apa-apa ya. Dilanjutkan di depan. Dilanjutkan di depan dulu, enggak apa-apa. Yang sudah selesai, sudah selesai. Mari kita akhiri pelajaran agama ini dengan doa untuk berdoa dulu. Oke, marilah kita akhiri pelajaran agama pada pagi hari ini. Semuanya sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak atas pelajaran agama yang boleh kami ikuti bersama. Semoga kami bisa mewartakan kasih-Mu dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Doa ini kami aturkan padamu dengan pengantaraan Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yohanes Gabriel, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih.